Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan kembali membuat kejutan di bursa transfer musim dingin. Menurut laporan Sky Sport, Nerazzurri telah mengaktifkan kembali negosiasi dengan Besiktas terkait masa depan winger Brasil Luis Enrique. Pembicaraan antara kedua klub kini berfokus pada skema peminjaman dengan opsi pembelian. Namun, Inter mendorong agar klausul tersebut berubah menjadi kewajiban membeli jika syarat tertentu terpenuhi. Proposal peminjaman dengan opsi pembelian sudah ada, dan opsi itu bisa menjadi kewajiban bersyarat, ungkap Sky Sport. Meski negosiasi antar klub kembali berjalan, Inter masih perlu mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Sky menegaskan bahwa proses ini tidak akan mudah dan tidak bersifat instan, namun dialog kini kembali terbuka. Langkah ini berkaitan erat dengan rencana besar Inter di sektor sayap. Menurut laporan yang sama, Ivan Perisic semakin dekat untuk kembali ke San Siro. Jika transfer winger Kroasia tersebut terrealisasi, maka kepergian Luis Enrique akan dipercepat. Perisic sendiri disebut hanya menunggu lampu hijau dari PSV Eindhoven untuk merampungkan kepulangannya ke Inter. Nerazzurri berharap pengalaman dan fleksibilitas Perisic bisa menjadi solusi cepat di tengah krisis bek sayap. Inter Milan di bawah arahan Christian Cifu tampil luar biasa tajam. Nerazzurri bukan hanya produktif, tetapi juga merata dalam kontribusi gol, sebuah ciri khas baru dibanding musim-musim sebelumnya. Hingga saat ini, Inter telah mengoleksi 69 gol di semua kompetisi, membuktikan bahwa sistem rotasi yang diterapkan Cifu berjalan efektif tanpa mengorbankan daya gedor. Dari total 69 gol yang dicetak musim ini, 50 gol di Serie A, 22 pertandingan, 13 gol di Liga Champions, 6 gol di Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Sebanyak 38 gol lahir dari lini depan. Rinciannya, Lautaro Martinez 16 gol, Marcus Thuram 11 gol, Yohan Boni 6 gol, dan Francesco Pio Esposito 5 gol. Menariknya, Boni dan Esposito menyumbang hampir 29% dari total gol tim, menjadi bukti keberhasilan regenerasi di sektor penyerangan. Di kompetisi Liga, Inter menunjukkan kedalaman skuad yang impresif. Dari 50 gol Serie A, 14 pemain berbeda telah mencatatkan nama di papan skor. Lautaro Martinez 12, Çalhanoğlu 7, Thuram 6, Boni dan Di Marco 5, Esposito dan Zielinski 3, Barella, Bastoni, Bisek, Carlos Augusto, Zusic, Mkhitaryan, Dumfries 1. Distribusi gol ini menegaskan bahwa Inter tak lagi bergantung pada 1-2 nama saja. Saat menghadapi Pisa, Cifu bahkan berani menurunkan Lautaro dan Esposito sejak awal, sebelum memasukkan Thuram dan Boni. Fleksibilitas ini membuat Inter tetap agresif hingga menit akhir, sebuah perubahan signifikan dari masa lalu, ketika duet utama nyaris tak tergantikan. Inter Milan bersiap melepas Thomas Palacios pada bursa transfer Januari. Bek tengah asal Argentina itu kian dekat bergabung dengan Estudiantes setelah kesepakatan yang sempat gagal terwujud pada musim lalu. Palacios kesulitan menembus skuad utama Inter musim ini, sehingga peminjaman dinilai sebagai solusi terbaik untuk menjaga kontinuitas bermainnya. Menurut laporan Sky Sport dan pembaruan dari Gianluca Di Marzio, Inter dan Estudiantes hampir mencapai kata sepakat dengan skema, status peminjaman, dan opsi pembelian sekitar 6-7 juta euro. Durasinya hingga akhir musim dan kini sedang berada pada tahap akhir, yaitu menunggu persetujuan sang pemain. Kepercayaan diri kedua klub meningkat
terutama karena Palacios sebelumnya sempat menolak beberapa tawaran lain. Bek kelahiran 2003 itu baru mencatatkan 3 penampilan bersama Inter di musim 2024-2025. Dengan persaingan ketat di lini belakang, peluang bermain reguler nyaris tertutup, membuat kepergian ke Estudiantes dinilai krusial bagi perkembangan karirnya. Jika tak ada hambatan di menit-menit terakhir, Palacios akan segera kembali ke Argentina untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Masa depan Guglielmo Vicario di Tottenham Hotspur mulai dipertanyakan. Kiper timnas Italia itu dikabarkan terbuka untuk kembali ke Serie A dan bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Vicario direkrut Spurs dari Empoli pada musim panas 2023 dengan nilai sekitar 18,5 juta euro. Meski sempat meraih trofi Liga Eropa bersama klub London Utara tersebut, performa Tottenham di Premier League dinilai belum stabil. Inter Milan tengah menyusun rencana jangka menengah di posisi penjaga gawang. Jan Sommer yang semakin menua, membuat Inter Milan mencari sosok pengganti dengan pengalaman internasional dan level tinggi. Menurut calciomercato.com, Vicario berada di urutan teratas daftar incaran Inter, bahkan mengungguli Mama Emiliano Martinez yang sebelumnya dikaitkan dengan klub. Kiper berusia 29 tahun itu dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran resmi Inter dan telah berdiskusi dengan beberapa rekan setimnya di timnas Italia seperti Bastoni, Barella, Di Marco, dan Fratesi mengenai kehidupan dan atmosfer di San Siro. Vicario masih terikat kontrak dengan Tottenham hingga Juni 2028, yang berarti Inter harus bernegosiasi serius jika ingin membawanya kembali ke Italia. Selain Nerazzurri, laporan juga menyebut adanya minat dari klub Liga 1 AS Monaco yang memantau situasi sang penjaga gawang. Namun, keinginan Vicario untuk kembali ke Serie A bisa menjadi faktor kunci dalam saga transfer ini. Nama Kerim Alajakbovic mulai curi perhatian di bursa transfer Eropa. Pemain muda bertalenta asal Bosnia itu berusia 18 tahun itu dipastikan tidak akan kembali ke Bayer Leverkusen pada akhir musim, berbeda dari rencana awal. Menurut laporan representasia.ba, skenario masa depan Alajakbovic berubah drastis dalam beberapa pekan terakhir. Gelandang asal yang saat ini memperkuat RB Salzburg itu justru menjadi rebutan sejumlah klub besar Eropa. Minat terhadap Alajakbovic semakin konkret. Beberapa klub Serie A dikabarkan telah meningkatkan komunikasi, termasuk Inter Milan, AS Roma, dan Lazio. Nerazzurri disebut menunjukkan ketertarikan serius terhadap pemain tersebut, sejalan dengan strategi klub yang agresif memburu talenta muda potensial untuk masa depan. Selain klub-klub Italia, Bayern Munich juga berada dalam radar pembicaraan. Salzburg sendiri belum tentu melepas pemain dalam waktu dekat, namun pintu transfer disebut bisa terbuka lebih cepat dari perkiraan, bahkan sebelum akhir Januari. Jika transfer terwujud, kepergian Alajakbovic berpotensi menjadi transfer termahal dalam sejarah sepak bola Bosnia untuk pemain seusianya, menegaskan besarnya nilai dan ekspektasi terhadap bakatnya.